Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan baca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin wal ulama'il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina ummahatina ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina ikhwatina akhawatina wa jami'i ustadina wa asatidhi ustadina wa jami'i masyayikhina masyayikhina wa jami'i malahu kunanina wa kafatil muslimina al muslimat wal mu'minina al mu'minatil ahya'i minhum al amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa mari kita membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa diberi kesehatan badan, umur yang barokah, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah. Apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa wali anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita niatkan ngaji ini hanya karena Allah, hanya karena mengharap ridho Allah, bukan karena yang lain. Semoga dengan benar-benar niat karena Allah, Allah memberi keselamatan, kebahagiaan dunia sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang mandi wajib atau mandi besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika bertemu dua kemaluan dan masuk ujung kemaluan, maka telah wajib mandi, baik keluar mani atau tidak keluar. Ini bagi suami istri. Bila
berhubungan suami istri itu setelahnya wajib mandi besar, keluar mani atau tidak. Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika bangun seorang dari tidur dan melihat basah dan tidak merasa mimpi ihtilam, maka wajib mandi. Dan jika ia ihtilam mimpi bersetubuh tetapi tidak ada tanda basah, maka tidak wajib mandi. Anas radhiyallahu an berkata, jika orang perempuan mendapat dalam tidurnya sebagaimana yang didapat oleh orang laki, maka harus mandi. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, sesungguhnya malaikat tidak mendekat pada orang junub atau yang berlumuran dengan kesumbah, kholuk, harum hingga mandi keduanya. Dan dalam riwayat Abu Daud An-Nasai yang artinya malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambar patung atau anjing atau orang janabah. Dan dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ali radhiyallahu an yang artinya, siapa yang meninggalkan sebesar rambut yang belum dibasuh sesudah janabah, maka akan dikena sekian dari api neraka. Ali berkata, dan karena itu saya selalu memotong rambut kepalaku jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengancam dengan api neraka terhadap orang yang tidak membasahi tumit dalam wudhu. Ali berkata, dan karena itu saya selalu memotong rambut kepalaku jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengancam dengan api neraka terhadap orang yang tidak membasahi tumit dalam wudhu, maka dalam janabah tentu lebih berat. Dan dalam riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yang artinya sesungguhnya di bawah tiap rambut mengandung janabat, karena itu mandikan rambut dan bersihkan kulit badan. Juga dari Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata yang artinya, orang yang janabat atau berhaid tidak boleh membaca sedikit pun dari ayat Al-Quran. Jadi keadaan janabat atau haid itu tidak boleh membaca kitab suci Al-Quran sedikit pun. An-Nasai meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an yang artinya, hadapkan muka rumahmu itu ke arah lain dari masjid, sebab saya tidak membolehkan duduk di masjid bagi orang haid atau orang junub janabat. Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yang artinya siapa yang bersetubuh pada istrinya yang haid dalam kemaluannya atau bersetubuh di pantainya atau pergi percaya pada dukun, maka telah kafir dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu an berkata, adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jika berjanabah lalu akan makan atau tidur, maka ia wudhu sebagaimana untuk sholat.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang telah bersetubuh dengan istrinya kemudian akan mengulangi lagi, maka hendaknya wudhu di antara kedua persetubuhan itu. Al-Bazar meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah melarang kamu dari telanjang, karena itu hendaknya kamu malu kepada malaikat yang selalu bersama kamu dan tidak berpisah padamu kecuali di 3 tempat. Ketika buang air dan badan mandi, maka jika mandi salah seorang di tempat terbuka hendaknya menggunakan tutup kainnya atau dinding atau untanya. Ibnu Juraid berkata, saya mendapat keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW keluar tiba-tiba mendapatkan pelayannya mandi dengan telanjang. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, engkau tidak malu pada Tuhanmu, kamu terima upahmu, kamu tidak berhajat lagi padamu, kami tidak berhajat lagi padamu. Hikayat Aban bin Abdullah Al-Bajali berkata, ketika tetangga mati maka kami hadir jenazahnya hingga dimandikan, kemudian kami ikut mengantar ke kubur, dan ketika akan dimasukkan ke lahat tiba-tiba ada binatang yang serupa dengan kucing, dan ketika dihalaukan oleh penggali kubur itu tidak berubah, maka dipukul dengan pacul tetapi tidak bergerak, sehingga terpaksa dipindah ke lain kubur. Dan ketika akan dilahatkan tiba-tiba ada binatang itu, maka mereka anggap ini tidak dapat dielakkan, lalu terus saja dikubur. Kemudian sesudah diuruk dengan tanah, kami mendengar suara tulang yang dikermus oleh binatang itu. Maka suamiku dan beberapa orang pergi kepada istrinya untuk menanyakan apakah perbuatan suaminya itu. Lalu istrinya berkata, dia biasa tidak mandi janabah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita semuanya kalau setelah berhubungan suami istri wajib mandi janabah. Semoga kita semuanya selalu mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semuanya berbahagia, selamat di alam kubur, di dunia, sampai surga. Amin, amin, ya robbal alamin. Al-Ghazali berkata, ada seorang mimpi bertemu dengan orang-orang yang telah mati. Dan ketika ditanya, bagaimanakah keadaanmu? Jawabnya, tinggalkan aku sebab pernah tidak mandi janabah, maka kini Allah memakaikan padaku pakaian dari api neraka. Aku bergelimpangan dalam pakaian itu. Astagfirullahaladzim. Kita semuanya marilah menjaga diri setelah janabah, berhubungan suami istri, harus mandi besar agar besok dalam kubur tidak dipakaikan pakaian api neraka hingga kepanasan bergelimpangan dalam pakaian itu. Na'udzubillah dari. Semoga kita semuanya setelah berjanabah berkumpul suami istri mandi
Hikayat Asy-Syafi'i berkata, pada suatu malam yang sangat dingin, tiba-tiba guru-guru Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdussalam ihtilam, maka ia pergi ke tempat air untuk mandi. Tiba-tiba air beku, maka ia berusaha untuk mencairkannya dan mandi yang hampir mati karena sangat dinginnya. Kemudian pada yang kedua ia kembali ihtilam, maka pergi ke tempat air untuk mandi hingga pingsan. Maka terdengar suara yang berkata padanya, kami akan menggantikan bagimu kemuliaan dunia dan akhirat. Semoga Allah memuliakan kita semua dunia dan akhirat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Apapun yang terjadi musim dingin, sekalipun sampai airnya membeku, berusaha mencairkannya, tetap mandi sampai pingsan, karena taatnya kepada Allah, hingga insya Allah oleh Allah dimuliakan di dunia dan akhirat. Semoga kita semuanya setelah janabat, setelah kumpul suami istri, selalu mandi sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Sekarang pasal yang mewajibkan mandi janabat, yaitu keluar mani atau masuk kelamin laki dalam kelamin wanita. Yang kedua, haid atau nifas. Setelah haid suci, kemudian wajib mandi, atau nifas setelah melahirkan keluar darah, setelah suci darahnya itu wajib mandi besar. Kemudian bersalin setelah melahirkan, kemudian meninggal dunia, itu wajib dimandikan. Syarat-syarat mandi: air mutlak dan tidak ada dinding dalam badan, maksudnya tidak ada penghalang masuknya air ke dalam kulit seperti cat atau lain-lain yang dapat menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Makanya dilarang memakai tato, karena kalau bertato itu air tidak masuk ke dalam kulit. Hati-hati sungguh, jangan sampai orang Islam memakai tato. Kalau toh sudah terjadi, maka berusaha bagaimana agar hilang tatonya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan tidak ada yang merubah air di atas anggota seperti kotoran di bawah kuku atau zafaron dan daun bidara, dan mengalirkan air di anggota badan. Fardunya mandi, niat menunaikan mandi janabah dan meratakan air ke semua badan yang lahir yang dapat dibersihkan, dan apa yang di bawah kulit kemaluan bagi orang yang belum sunat atau khitan. Jadi ketika mandi besar, seluruh tubuh ini harus kena air. Tidak wajib menyanginkan benar-benar telah merata air ke anggota badan, tetapi jika menurut perkiraan sudah merata. Sunat-sunat mandi: membaca bismillahirrahmanirrahim, membersihkan semua kotoran dari badan, kemudian wudhu dan membasuh sela-sela dan liku-liku badan, dan menggosok dan mendahulukan yang kanan dan menghadap kiblat, dan tidak minta tolong orang untuk menuangkan air. Jadi
sunat-sunatnya harus mandi sendiri, gak minta tolong orang lain untuk menyiramkan air, menuangkan air, dan membaca 2 kalimat syahadat sesudahnya. Pertama baca Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Kemudian membaca 2 kalimat syahadat sesudahnya, dan 3 dan berturut-turut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah tadi pengajian tentang mandi besar. Semoga kita semuanya, anak cucu teman saudara, seluruh umat Islam berhati-hati tentang nifas, tentang haid, tentang berkumpul suami istri, harus mandi besar, karena siksa kubur, siksa neraka amat pedih, seperti diceritakan tadi. Semoga kita semuanya menjaga dengan sebaik-baiknya. Bila mewajibkan mandi, harus mandi apapun yang terjadi, sehingga kita semuanya dijauhkan dari siksa kubur, siksa neraka, dan semoga masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya tentang pengajian mewajibkan mandi cukup sekian saja. Bila mana ada kekurangan atau susunan bahasa yang kurang berkenan di hati semuanya, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Allahumma ja'al a'malana sholihah wa ja'alha liwajhika khalisah wala taj'ali ahadin fiha syai'a. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.